Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang fundamental banget dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, yaitu komunikasi interpersonal. Ini bukan cuma soal ngobrol ya, tapi ini adalah bisa dibilang arsitektur yang jadi penopang seluruh hubungan sosial kita. Coba deh inget-inget, pernah nggak Anda ngerasa niatnya udah baik banget, tapi entah kenapa malah jadi salah paham? Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu udah jelas, tapi yang ditangkap sama orang lain kok malah sebaliknya. Nah, pengalaman universal kayak gini, ini yang jadi pintu masuk kita buat ngebahas topik hari ini. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar dulu, lalu kita bangun pilar-pilar pemahamannya, terus kita lihat gimana cara kerjanya pas ada masalah atau gesekan, dan yang terakhir, gimana semua ini bisa kita terapkan di kehidupan nyata. Baik, kita mulai dari fondasinya ya, karena sama seperti membangun rumah, kalau fondasinya kuat, ke atasnya juga akan kokoh. Jadi, mari kita samakan dulu persepsi kita. Sebetulnya, apa sih hakikat dari komunikasi interpersonal itu? Nah, disinilah intinya. Komunikasi interpersonal itu jauh lebih dalam dari sekedar tukar-menukar kata. Ini tuh lebih mirip tarian yang kompleks antara apa yang kita ucapkan, pesan verbal, dan juga apa yang tubuh kita katakan, non-verbal. Mulai dari intonasi suara, gerak tubuh, sampai ekspresi wajah. Tujuannya bukan cuma ngasih tahu, tapi menciptakan makna yang sama di kepala kita dan lawan bicara. Jadi, poin yang paling penting sebetulnya ini. Tujuan akhir dari komunikasi interpersonal itu bukan cuma transfer data atau informasi, bukan. Tapi untuk membangun dan merawat sebuah hubungan. Setiap obrolan, sekecil apapun, itu ibarat kita lagi meletakkan satu batu bata untuk membangun jembatan antara kita dengan orang lain. Kalau tadi kita ibaratkan hubungan itu jembatan, nah jembatan ini kan butuh pilar-pilar yang kuat biar nggak roboh ya. Sekarang, mari kita periksa 3 pilar utama yang menopang setiap hubungan antar manusia yang sehat. Ada persepsi, empati, dan kepercayaan. Coba perhatikan deh alur logisnya. Kita tuh nggak akan bisa berempati kalau kita nggak sadar dulu bahwa setiap orang punya persepsi yang beda-beda. Kita harus ngakuin dulu kalau cara lawan bicara kita melihat dunia itu bisa jadi nggak sama dengan cara kita. Nah, dari kesadaran inilah, baru kita bisa coba masuk ke sepatu mereka buat ngerasain apa yang mereka rasain. Itulah yang namanya empati. Dan puncaknya, ketika seseorang merasa dipahami, disitulah benih kepercayaan mulai tumbuh. Kepercayaan ini adalah mata uang paling berharga dalam hubungan apapun. Wah, kutipan ini kena banget buat ngegambarin kekuatan persepsi. Jadi ingat ya, dalam setiap interaksi, kita itu nggak cuma merespons kata-kata orang lain, tapi kita merespons interpretasi kita sendiri yang udah dibentuk sama pengalaman, nilai-nilai, bahkan mood kita saat itu. Tapi ya, kita semua tahu, interaksi manusia itu kan nggak selalu mulus dan damai. Pasti ada gesekan, atau yang biasa kita sebut konflik. Dan itu wajar. Jadi pertanyaannya bukan gimana caranya biar nggak ada konflik, tapi lebih ke gimana caranya kita pakai komunikasi sebagai alat untuk melewati konflik itu dengan cara yang baik. Oke, mari kita sepakat dulu soal ini. Konflik itu normal. Bukan adanya konflik yang jadi masalah, tapi gimana cara kita menanganinya. Nah, disinilah kualitas komunikasi kita benar-benar diuji. Cara kita berkomunikasi inilah yang akan menentukan apakah sebuah hubungan bakal jadi lebih kuat setelah konflik atau malah hancur berantakan. Lihat deh, di sini ada 2 hasil yang sangat berbeda yang ditentukan oleh satu hal saja, kualitas komunikasi. Di satu sisi ada konflik konstruktif. Kita bisa memilih untuk fokus ke masalahnya, bukan menyerang orangnya. Ini bisa bikin hubungan malah makin kuat. Di sisi lain ada konflik destruktif yang isinya cuma serangan pribadi. Ini mengubah masalah jadi perang yang ujung-ujungnya cuma merusak. Pilihan ada di tangan kita. Oke, kita udah bahas fondasinya, pilar-pilarnya, bahkan cara mengatasi gesekannya. Sekarang yuk kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Gimana sih keahlian ini kalau diterapkan secara bareng-bareng bisa membentuk masyarakat kita? Mulai dari lingkungan kerja sampai negara. Inilah hasilnya dalam skala besar. Kemampuan komunikasi interpersonal itu bukan sekedar soft skill biasa loh. Ini tuh kayak infrastruktur nggak kelihatan yang bikin masyarakat bisa berfungsi. Dengannya, kita bisa bangun relasi, mencegah misinformasi, mengubah konflik jadi inovasi, dan yang paling penting, merajut individu-individu lepas menjadi sebuah komunitas yang solid. Pada dasarnya, kualitas sebuah masyarakat itu cerminan dari kualitas komunikasi orang-orang di dalamnya.
Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari semua yang sudah kita bahas tadi soal persepsi, empati, cara menangani konflik, coba pikirkan interaksi yang Anda alami hari ini. Kira-kira ada satu area nggak yang bisa jadi fokus Anda untuk jadi komunikator yang lebih baik lagi besok? Renungkan itu.